Saudara, kita sudah masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Minggu 11 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Lebih dulu, kita akan melihat foto berita yang ditampilkan di halaman muka. Dalam foto berita ini menampilkan biksu tengah berdoa bersama sebelum mengawali upacara pengambilan api suci yang akan dibawa sebagai bagian dari perayaan Waisak di Api Abadi Merapen Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu 10 Mei 2025. Upacara pengambilan api pada rangkaian perayaan Waisak tersebut bermakna cahaya yang menerangi dalam kegelapan dan cahaya kebijaksanaan. Dari foto berita, saudara, kita akan bergeser ke sisi sebelah kanan. Ada judul besar di sini. Istana terkait dengan kasus mahasiswi ITB ini menyatakan bahwa lebih baik cukup dibina saja, bukan dihukum. Informasi yang disampaikan, saudara, terhadap mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lebih tepat ketimbang memidanakannya. Kalaupun ada indikasi pelanggaran pidana, mekanisme keadilan restoratif bisa ditempuh. Berbagai kalangan menyayangkan proses pemidanaan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang diduga membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan Istana Kepresidenan berpandangan pembinaan terhadap pelaku lebih tepat ketimbang dihukum pidana. Polisi menangkap SSS, saudara, mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institusi Teknologi Bandung atau ITB di kosnya di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 6 Mei lalu. Ia ditangkap diduga karena membuat meme yang memuat gambar yang tidak pantas antara Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Meme itu diunggah pada akun media sosialnya, yakni di X miliknya. Masih di halaman pertama, saudara, kita bergeser ke informasi lainnya. Paduan Restoral Fransiskus dan Gebrakan Sosial Leo ke-13 bersama dengan Gereja Universal Umat Katolik di Indonesia berharap Paus Leo ke-14 bisa melanjutkan nilai-nilai baik yang diwariskan mendiang Paus Fransiskus, tentu dengan caranya sendiri. Keduanya dinilai memiliki kesamaan visi dalam membela yang lemah dan terpinggirkan serta mendorong perdamaian di tengah situasi krisis moral, ekonomi, politik, dan sosial di dunia. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI pada Sabtu 10 Mei lalu, Ketua Presidium KWI Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan Paus Leo ke-14 dan mendiang Paus Fransiskus memiliki intensi yang sama, yaitu membela yang tersisih, lemah, dan tidak dipedulikan. Dalam diri Paus Leo ke-14, saudara, yang lahir di Chicago, Amerika Serikat, hal itu salah satunya diwujudkan lewat pilihan untuk tinggal di Chiclayo, salah satu kota pesisir Peru yang banyak dihuni warga miskin. Ia tinggal di kawasan itu pada era 2015 sampai dengan 2023. Uskup Keuskupan Bandung itu menambahkan semangat keberlanjutan ini tercermin pada pidato pertama Paus Leo ke-14 dari balkon Kapel Sistina di Vatikan pada Kamis 8 Mei lalu. Kita bergeser ke halaman 15, saudara, yang menjadi sorotan juga mengenai penyelenggaraan haji tahun ini. Jemaah haji disambut suhu tinggi, para jemaah diminta untuk menyimpan energi untuk puncak ibadah haji yang dilaksanakan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mulai Sabtu 10 Mei lalu, saudara, jemaah haji asal Indonesia yang telah berada di Madinah, Arab Saudi, mulai melakukan perjalanan ke Mekah. Kedatangan jemaah di kota tempat Masjidil Haram itu berada disambut suhu panas hingga 46 derajat Celcius. Berdasarkan informasi di situs resmi National Center for Meteorology Arab Saudi, Sabtu, cuaca di Mekah pada pekan ini diprediksi cerah dengan suhu yang terus naik dari 43 derajat Celcius hingga ke 46 derajat Celcius. Dengan kondisi seperti itu, saudara, Kementerian Agama mengimbau jemaah haji tak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Jemaah pun diimbau tidak terlalu memaksakan diri melakukan ibadah sunnah di area Masjidil Haram.
Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.